Halo masyarakat, saya Jiradeng Maradia Pasha. Kalian pernah tidak ketika sedang beradu argumen atau sedang bercakap dengan seseorang, tiba-tiba dia mengeluarkan perkataan yang di luar konteks atau terasa bahwa ungkapan dia tidak nyambung dengan topik yang kita bahas. Nah, bisa jadi apa yang dia katakan itu merupakan suatu kecacatan logika atau bahasa kerennya logical fallacy. Dalam video ini, saya akan memaparkan beberapa kesalahan atau kecacatan logika dari buku yang telah saya baca, yaitu Logical Fallacies, kesalahan berlogika yang dianggap berpikir kritis, ciptaan Siti Nur Insada. Pertama-tama, apa itu logical fallacy? Jika dibedah secara kata, logical fallacy disusun dari dua kata. Yang pertama itu logical, yang berasal dari kata logos, yang berarti suatu yang diutarakan atau suatu pertimbangan akal pikiran, dan fallacy yang berasal dari bahasa Latin fallacia yang berarti tipu muslihat. Nah, berarti logical fallacy atau kesalahan logika adalah penuturan atau pengungkapan suatu pernyataan yang salah atau tidak valid. Setelah mendapatkan definisi tersebut, jadi apa saja bentuk kesesatan logika? Yang pertama, ada ad hominem. Ad hominem ialah singkatan dari argumentum ad hominem, yaitu sebuah strategi yang dilakukan dalam perdebatan atau perbincangan untuk menyerang lawan secara personal tanpa memandang substansi dari argumen tersebut. Contohnya, badannya kurus seperti kurang nutrisi, bagaimana bisa menjadi pemimpin? Atau, karena dia hanya murid, pasti pernyataannya salah. Padahal, nilai personal tidak ada hubungannya dengan substansi argumentasi. Yang kedua, ada false cause. Adalah argumen yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat, namun yang sebenarnya bukan menjadi penyebab suatu kesimpulan atau argumen dimunculkan seolah-olah menjadi penyebab utama. Contohnya, ada peningkatan kasus COVID-19. Secara bersamaan, meningkat pula kasus penceraian. Jadi orang menyimpulkan bahwa COVID-19 menjadi alasan utama kasus penceraian. Padahal belum tentu COVID-19 menjadi alasan utama daripada perceraian tersebut. Yang ketiga, ada two wrong make a right. Adalah sebuah kesalahan yang mengasumsikan bahwa karena tindakan tidak etis telah dilakukan, maka dengan mengulangi tindakan itu akan menghilangkan ketidaketisan tersebut. Contohnya, mengapa sih kamu membohongi suami kamu? Ya gak apa-apa, kan dia juga suka membohongiku. Padahal mengulangi hal yang tidak etis tidak akan menghilangkan ketidaketisan tersebut. Nah, yang keempat, ada red herring. Adalah kesalahan logika yang mengalihkan perbincangan dan permasalahan untuk membuat audiens mencapai kesimpulan yang salah. Contohnya, kamu kok gak kumpulin tugas? Wah, ibu cantik banget hari ini. Saya kira ibu murid baru tadi. Ah, kamu bisa aja, memang ibu lagi perawatan. Adalah bentuk daripada pengalihan pembicaraan. Nah, kemudian yang kelima, ada etymological fallacy, dikenal juga dengan sebutan appeal to definition, yaitu asumsi bahwa makna kata saat ini harus sama atau mirip dengan makna historisnya. Kesalahan ini mengabaikan adanya evolusi linguistik. Contohnya, wah men, lu gila banget. Maksud kamu apa? Saya masih waras secara mental. Bukan begitu, gila sekarang bisa menjadi suatu pujian loh, bukan hinaan. Itu merupakan contoh daripada etymological fallacy. Yang keenam, ada narcissist fallacy. Kesalahan berpikir ini muncul dari pemikiran bahwasanya orang-orang itu memikirkan dan memedulikan dia yang seorang narsistik. Contoh dari argumen ini, X tersenyum padaku saat berpapasan di koridor. Pasti dia terpukau dengan penampilanku hari ini. Padahal bisa saja si X itu sedang mencoba untuk ramah. Yang ketujuh, ada appeal to human nature. Adalah kesalahan dalam penalaran yang mengacu pada sifat alamiah manusia, yang mengeneralisir suatu kejadian tanpa mengidentifikasikan konteks yang jelas. Contohnya, manusia pada dasarnya tidak bisa terlepas dari dunia politik. Maka dari itu, semua individu harus berpartisipasi dalam prosesi politik. Padahal bisa saja tidak.
Dan yang kedelapan, ada complex question. Adalah kesalahan yang menggunakan pernyataan tertentu sebagai argumen untuk membangun sebuah asumsi. Contohnya, halo Fulan, kapan kamu berhenti merokok? Pertanyaan ini membuat asumsi bahwa si Fulan ialah perokok berat. Yang terakhir ada false dilemma. Adalah kesalahan logika yang hanya menghadirkan dua opsi atau solusi untuk permasalahan tersebut. Contohnya, kamu belajar falsafah, pasti kamu akan menjadi atheist atau menjadi orang gila. Padahal opsi untuk pernyataan itu beragam, tidak terbatas pada dua opsi tersebut. Bagaimana cara kita menghindari logical fallacy ini? Yang pertama, kita harus melakukan riset sebelum mengungkapkan pernyataan sehingga tidak melakukan kesalahan dalam berargumen. Kemudian, mengembangkan daya pikir kritis, karena daya berpikir kritis mencakup kemampuan kita dalam mengolah dan menerima informasi, sehingga apabila kita berargumentasi, informasi tersebut tidak terjadi kesalahan, tidak akan mengalami kesesatan. Nah, itu tadi beberapa bentuk dari logical fallacies. Sebenarnya, masih banyak logical fallacy yang dijelaskan dalam buku ini. Namun apabila dibeberkan semua, akan menguras waktu. Jadi saya sarankan kalian untuk membaca buku ini. Terima kasih untuk menonton video ini. Saya pamit undur diri dan stay classy.